Berbahaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 dari kelas S1 Akuntansi kelas K2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait jawaban praktik akuntansi biaya pertemuan ke-10. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gistanova Yusmawanda, NPM 4110, dan rekan-rekan saya. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Alistia. Baik, saya Listia Umayanti dan MPM 4106. Selanjutnya boleh Mbak Risha. Saya Risyana Jo Irawan dengan NPM akhir 4126. Dan saya Anissa Rahma Saputri dengan NPM terakhir 4178. Baik, untuk efisiensi waktu, mari kita langsung mulai saja terkait pembahasan dari pertemuan ke-10 ini. Baik, sebelum kita membahas mengenai laporan biaya produksi dari Departemen Pemanggangan dan Departemen Pengemasan, kita harus menghitung terlebih dahulu unit ekuivalennya. Yang pertama dari Departemen Pemanggangan. Unit ekuivalen di persediaan awal pada Departemen Pemanggangan itu totalnya ada 4.000. Dan di sini terdapat keterangan bahwa 70% selesai untuk tenaga kerja dan overhead. Nah, artinya sisanya itu ada 30%. Nah, 30% tersebut dikalikan dengan total unit persediaan awalnya 4.000. 4.000 dikali 30% itu nanti masing-masing dari tenaga kerja dan overhead pabrik itu jumlahnya 1.200. Yang kedua, unit ekuivalen dimulai dan diselesaikan di periode berjalan. Itu totalnya ada 18.000. Kayak sebelumnya teman-teman bisa lihat di kasus praktik akuntansi biaya untuk informasi lengkapnya. Nah, untuk unit ekuivalen dimulai dan diselesaikan di periode berjalan itu kan totalnya ada 18.000. Nah, untuk tenaga kerja dan bahan baku, tenaga kerja dan overhead pabrik itu perhitungannya jumlah unit yang ditransfer dari Departemen Pemanggangan ke Departemen Pengemasan selama periode berjalan itu nanti dikurangi dengan persediaan awal. Jumlah yang ditransfer itu kan ada 18.000. Nah, dikurangi dengan persediaan awalnya tadi itu 4.000 menghasilkan jumlah sebanyak 14.000 untuk tenaga kerja dan overhead. Selanjutnya, unit ekuivalen di persediaan akhir. Nah, untuk Departemen Pemanggangan ini ada informasi bahwa 40% selesai untuk tenaga kerja dan overhead pabrik. Totalnya itu ada 3.000. Jadi nanti 40% tersebut dikalikan dengan 3.000. Menghasilkan untuk masing-masing tenaga kerja dan overhead pabrik itu 1.200. Jadi total unit ekuivalen dan biaya periode berjalan untuk departemen sebelumnya itu ada 17.000, hasil penjumlahan dari 14.000 dan 3.000. Untuk tenaga kerja itu 16.400 dan untuk overhead pabriknya itu 16.400. Selanjutnya untuk Departemen Pengemasan. Pada Departemen Pengemasan, persediaan awalnya itu ada 6.000. Nah, 0% untuk 0% selesai untuk bahan baku, 40% selesai untuk tenaga kerja dan overhead pabrik. Jadi sisanya itu kan ada 60%. Nah, 60% atau sisa unit persediaan awal tersebut dikalikan dengan jumlah unit persediaan awal. Pada Departemen Pengemasan ini, unit persediaan awalnya itu ada 6.000. Jadi 60% dikali 6.000 menghasilkan untuk tenaga kerja itu 3.600 dan untuk overhead pabrik itu 3.600. Nah, karena tadi bahan baku itu 0%, jadi persediaan awalnya itu 6.000. Selanjutnya untuk unit ekuivalen dimulai dan diselesaikan itu jumlah. Jadi itu perhitungannya dari unit yang ditransfer dari Departemen Pengemasan ke Departemen Persediaan Barang Jadi selama periode berjalan yaitu 19.400 dikurangi dengan persediaan awal. Persediaan awalnya tadi kan 6.000, jadi 19.800 itu dikurangi 6.000 menghasilkan jumlahnya yaitu 6.000 maaf 13.800 untuk departemen sebelumnya bahan baku tenaga kerja dan overhead.
Selanjutnya ada unit ekuivalen di persediaan akhir. Nah, di sini kan untuk persediaan akhirnya 0% selesai untuk bahan baku, 60% selesai untuk tenaga kerja dan overhead. Jadi nanti jumlahnya itu kan di persediaan akhir ada 4.000. Nah, 4.000-nya itu dikali dengan 60%. Jadi hasilnya masing-masing dari tenaga kerja dan overhead pabrik itu 2.400. Kemudian yang terakhir ada unit ekuivalen barang cacat. Di situ jumlahnya ada 200 dan untuk tenaga kerja itu tenaga kerja dan overhead pabrik itu masing-masingnya 60%. Jadi 60% dikali 200 jumlahnya yaitu 1.200. Jadi total untuk unit ekuivalen dan biaya periode berjalan untuk departemen sebelumnya itu 18.000, bahan bakunya 19.800, tenaga kerjanya 19.920 dan overhead 19.920. Nah, lalu pedoman tugas yaitu membuat laporan. Lalu tugasnya yaitu membuat laporan biaya produksi untuk Departemen Pemanggangan PT Pangan Makmur di bulan April 2016 menggunakan metode FIFO. Nah, untuk skedul kuantitas itu ada bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Lalu yang pertama persediaan awal itu di tenaga kerja itu 70% dan di overhead 70% itu ada di informasi halaman 75 buku praktik akuntansi biaya, yaitu dengan jumlah 4.000. Lalu dimulai di periode ini yaitu dengan jumlah 18.000 dan jumlahnya yaitu 18.000 ditambah 4.000 yaitu 22.000. Lalu ditransfer ke Departemen Pengemasan yaitu sebesar 18.000, yaitu di persediaan awal di tenaga kerja 40% dan di overhead 40%, yaitu sudah tertera di buku praktik akuntansi biaya juga, yaitu sebesar 3.000. Lalu hilang dalam proses yaitu sebesar 1.000, lalu jumlahnya yaitu 22.000 diperoleh dari 18.000 ditambah 3.000 dan ditambah 1.000. Lalu untuk biaya dibebankan ke departemen. Di persediaan awal yaitu ada biaya departemen sebelumnya, itu ada tenaga kerja yaitu biaya departemen sebelumnya itu 26.460. Ada di informasi di halaman 71 di buku praktik akuntansi biaya. Di tenaga kerja juga 4.794.000, overhead yaitu 14.260.000, total biaya di persediaan awal yaitu penjumlahan dari biaya departemen sebelumnya, tenaga kerja dan overhead sebesar 45.514.000. Lalu biaya ditambahkan selama periode berjalan, itu ada biaya departemen sebelumnya yaitu sebesar 128.520.000, yaitu lalu ada tenaga kerja yaitu 29.766.000, lalu overhead yaitu 89.216.000 dan total biaya ditambahkan selama periode berjalan yaitu 247.502.000, yaitu diperoleh dari penjumlahan sebelumnya, tenaga kerja, dan overhead. Lalu untuk unit ekuivalen, yaitu sudah ada di perhitungan sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya pada slide sebelumnya, yaitu pada biaya departemen sebelumnya itu 17.000, tenaga kerja yaitu 16.400, dan overhead yaitu 16.400. Lalu biaya per unit itu diperoleh dari pembagian dari total biaya dibagi unit ekuivalen. Pada biaya departemen sebelumnya yaitu sebesar 7.560, lalu tenaga kerja yaitu 1.815, dan overhead yaitu 5.440. Lalu total biaya dibebankan ke departemen yaitu pada total biaya yaitu 293.016.000 diperoleh dari penjumlahan dari 45.514 ditambah dengan 247.502.000. Lalu biaya per unitnya
diperoleh dari penjumlahan 7.560, 1.815, 5.440 menghasilkan 14.815. Lalu, yang berikutnya yaitu biaya dipertanggungjawabkan sebagai berikut. Ditransfer ke Departemen Pengemasan. Di persediaan awal itu totalnya yaitu 45.514.000 dengan persediaan awal sebesar 4.000 unit. 4.000 unit itu udah tertera pada informasi halaman 71 buku praktik akuntansi biaya. Lalu ada biaya untuk menyelesaikan di periode berjalan, yaitu ada tenaga kerja dan overhead. Tenaga kerja itu sebesar 4.000 unit dengan persentase penyelesaian 30%. Unit ekuivalen juga udah dihitung tadi, yaitu sebesar 1.200. Biaya per unit biaya per unitnya tadi di atasnya kan udah ada tertera ya, kita tinggal menyalin aja, yaitu 1.815 dan 2.000 dan 2.178.000 itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari perkalian antara unit ekuivalen dan biaya per unit. Lalu untuk overhead yaitu dengan jumlah unit 4.000, biaya persentase penyelesaian juga 30%, unit ekuivalen juga 1.200, biaya per unitnya itu, tadi juga dihitung yaitu 5.440 dengan jumlah yaitu perkalian unit ekuivalen dan biaya per unit yaitu sebesar 6.528.000 dan menghasilkan total biaya yaitu 8.706.000 rupiah, yaitu pertambahan dari 2.178.000 ditambah dengan 6.528.000. Lalu dimulai dan diselesaikan di periode berjalan yaitu sebesar 14.000 unit. 14.000 unit juga udah tertera. Lalu biaya per unitnya itu 14.815, tadi udah ada di atasnya juga. Dengan total biaya itu 261.630 diperoleh dari pertambahan antara 45.514 tambah 8.706 tambah 270.410. Lalu untuk barang dalam proses persediaan akhir ada biaya departemen sebelumnya yaitu dengan unit 3.000, persentase penyelesaian 100%, unit ekuivalennya 3.000, lalu biaya per unitnya itu 7.560 dan jumlah dari perkalian unit ekuivalen dan biaya per unitnya yaitu 22.680. Lalu tenaga kerja juga sama, unitnya 3.000, persentase penyelesaian yaitu 40%, dengan unit ekuivalen yaitu 3.000 kali 40%, yaitu menjadi 1.200, biaya per unitnya yaitu 1.815 sama kayak tadi, dan total perkalian unit ekuivalen dan biaya per unitnya yaitu 2.178.000. Lalu yang berikutnya itu overhead, yaitu dengan jumlah unit yang sama juga, yaitu 3.000, persentase penyelesaian yaitu 40%, lalu unit ekuivalen 3.000 kali 40% yaitu sama juga 1.200, biaya per unitnya yaitu 5.440 dengan perkalian unit ekuivalen kali biaya per unitnya yaitu 6.528.000. Lalu penjumlahan antara 22.680, 2.178.000 dan 6.528 yaitu menjadi 31.386.000. Lalu total biaya dipertanggungjawabkan yaitu sebesar 293.016.000 diperoleh dari mana? Diperoleh dari pertambahan yaitu 261.630 ditambah dengan 31.386.000. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu laporan biaya produksi PT Pangan Makmur di Departemen Pengemasan. Nah, sama itu yang pertama ada persediaan awal untuk tenaga kerjanya itu 40%, overheadnya 40%, dan jumlahnya itu 6.000. Itu udah ada di informasi
pada buku 1 Praktik Akuntansi Biaya halaman 73. Nah, untuk yang dimulai di periode ini itu jumlahnya 18.000. Jadi total dari 6.000 ditambah 18.000 itu sama dengan 24.000. Selanjutnya itu ditransfer ke persediaan barang jadi, jumlahnya itu 19.800. Untuk persediaan akhirnya itu untuk tenaga kerja itu sebesar 60%, overheadnya juga 60% dengan jumlahnya itu 4.000. Untuk barang yang rusak dalam proses itu jumlahnya itu ada 200 dan totalnya itu menjadi 24.000. Untuk biaya dibebankan di departemen, ke departemen itu persediaan awal, itu ada biaya departemen sebelumnya, dengan total biaya itu sebesar 85.410.000. Untuk tenaga kerja, total biayanya 7.190.400 dan untuk overhead itu 10.909.200 dan total biaya di persediaan awal itu sebesar 103.509.600. Nah, angka-angka ini tuh diperoleh dari informasi yang ada pada buku halaman 73. Selanjutnya, biaya ditambahkan selama periode berjalan itu ada biaya departemen sebelumnya, itu total biayanya yaitu 261.630.000 dengan unit ekuivalennya itu 18.000. Itu unit ekuivalennya diperoleh dari perhitungan awal yang sudah dibahas oleh rekan saya dan biaya per unitnya itu sebesar 14.535. Nah, biaya per unit ini diperoleh dari pembagian dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalennya. Dan yang kedua itu ada bahan baku dengan total biayanya itu 151.192.800 dengan unit ekuivalennya yaitu 19.800 dan biaya per unitnya itu diperoleh 7.636. Dan untuk yang tenaga kerja itu total biayanya 55.975.200 dan unit ekuivalennya 19.920 dan biaya per unitnya itu diperoleh 2.810. Untuk yang overhead untuk yang overhead itu total biayanya sebesar 84.062.400 dengan unit ekuivalennya yaitu 19.920 dan diperoleh biaya per unitnya yaitu 4.220. Untuk total biaya ditambahkan selama periode berjalan itu sebesar 552.860.400 itu dari pertambahan biaya departemen sebelumnya, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Dan untuk total biaya dibebankan ke departemen itu sebesar 656.370.000 itu diperoleh dari total biaya di persediaan awal ditambah dengan total biaya ditambahkan selama periode berjalan. Dan untuk biaya per unitnya itu sebesar 29.201. Dan untuk biaya dipertanggungjawabkan itu sebagai berikut, yaitu yang pertama ada di transfer ke persediaan barang jadi. Persediaan awalnya yaitu 6.000 unit dengan total biayanya yaitu 103.509.600. Untuk biaya untuk menyelesaikan periode berjalan itu bahan bakunya ada 6.000 unit dan persentase penyelesaiannya itu 100%, unit ekuivalennya itu 6.000 karena persentase penyelesaiannya itu 100% dan biaya per unitnya itu 7.636.000 dan diperoleh totalnya yaitu 45 45.816.000 itu dari perkalian unit ekuivalen dikali dengan biaya per unitnya. Untuk tenaga kerja itu juga sama 6.000 unit dan persentase penyelesaiannya itu 60%. Jadi unit ekuivalennya yaitu 3.600 itu dari 6.000 dikali dengan 60%. Dan biaya per unitnya itu 2.810. Jadi diperoleh biaya sebesar 10.116.000. Untuk overhead itu juga 6.000 dan persentase penyelesaiannya itu 60%. Unit ekuivalennya juga sama 3.600. Biaya per unitnya itu 4.220 dan diperoleh
1.192.000. Total dari 45 juta, 10 juta, 15 juta ini ditotalkan dan akan dimulai dan diselesaikan di periode berjalan itu total unitnya itu 13.800 dan persentase penyelesaiannya itu 100% dan unit ekuivalennya itu 13.800. Biaya per unitnya itu 14.535 dan diperoleh total biayanya itu 402.973.800. Total biaya yang ditransfer ke persediaan barang jadi itu sebesar 577.607.400. Untuk barang cacat yang dibebankan ke overhead pabrik itu untuk biaya departemen sebelumnya itu ada 200 unit dengan persentase penyelesaiannya itu 100%. Untuk unit ekuivalennya yaitu sama 200 dan biaya per unitnya itu 14.535. Jadi diperoleh 2.907.000. Ini dari perkalian unit ekuivalen dikali dengan biaya per unit. Dan untuk tenaga kerjanya itu ada 200 unit dan persentase penyelesaiannya 60%. Unit ekuivalennya itu 120 dan biaya per unitnya itu 2.810 diperoleh total biayanya itu ada 337.200 dan untuk overhead itu sama unitnya itu 200 persentase penyelesaiannya itu 60% unit ekuivalennya juga 120 biaya per unitnya itu 4.220 diperolehnya itu 506.400 ini di total untuk barang cacat yang dibebankan ke overhead pabrik itu total biayanya itu 3.750.600. Untuk barang dalam proses persediaan akhir, ya departemen sebelumnya itu sebanyak 4.000 unit, persentase penyelesaiannya itu 60%, unit ekuivalennya itu 4.000, biaya per unitnya itu 14.535 dan diperoleh total biayanya dari departemen sebelumnya itu 58.140.000. Untuk tenaga kerja itu juga 4.000 unit. Persentase penyelesaian itu 60%. Unit ekuivalennya itu 2.400. Dan biaya per unitnya itu 2.810. Jadi total biayanya itu 6.744.000 dan untuk overhead itu sama 44.000 unit. Persentase penyelesaiannya itu juga 60%. Unit ekuivalennya itu 2.400 dan biaya per unitnya itu 4.220.000. Jadi total biaya dari overhead ini 10.128.000. Dari jadi untuk total barang dalam proses persediaan akhir itu total biayanya itu 75 juta. Nah, untuk total biaya yang dipertanggungjawabkan itu sebesar 656.370.000. Sebelumnya mohon maaf. Yang selanjutnya ini ada jurnal untuk mencatat penjualan produk yang cacat secara umum. Yang pertama, di tanggal 30 April tahun 2016, barang dalam proses Departemen Pengemasan didebit sebesar 267.630.000. Lalu barang dalam proses Departemen Pemanggangan
sebesar 261.630.630.000 di kredit. Lalu di tanggal 30 April 2016, persediaan barang jadi debit sebesar 577.607.400, persediaan barang cacat di debit sebesar 1 juta, pengendali overhead pabrik di debit sebesar 2.750.600, lalu barang dalam proses di kredit Departemen Pengemasan sebesar 587.358.000. Dan yang terakhir di tanggal 30 April 2016 itu kas di debit sebesar 1 juta dan persediaan barang cacat di kredit sebesar 1 juta. Jadi jumlah totalnya di debit ada 843.988.000 dan di kredit juga ada 843.988.000. Baik, sebelumnya terima kasih atas perhatiannya telah menonton video kami. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang kurang mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.